Cek kamera roll. Cekam. Rolling. Kedengaran eta benar kan? Kamera record action mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini alhamdulillah kita lagi opening pertama dengan hashtag Poharaya Speed. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kedatangan beberapa dewan guru dari guru-guru Yaspip yang hebat. Di sini ada Pak Sopi sebelah kanan saya. Ya. Saya dulu di sini sebelah kanan saya juga ini ada Pak Hendra. Ya. Nah, yang sebelah kiri kebetulan ada Jejen Puajen. Mantap. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol nih sebelum kita mau tampilin beberapa tamu ya Pak Sofi ya. Ya, betul. Tamu ada yang dari Jerman, terus dari Arab Saudi. Alhamdulillah Pak Sofi dengan pakai kopiahnya sudah berkomunikasi dengan beberapa tokoh-tokoh Arab. Alhamdulillah pada dari Jeddah juga ada. Iya, ada dari Jeddah. Ini kan. Itu. Iya, pokoknya TKW ya. ada semua lah. Ada semua dong. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kenapa sih ini ada Pohara Yaspip gitu loh. Kok tiba-tiba Pak Sopi tiba-tiba bawa alat gitu kan, bawa komputer dan yang lain sebagainya, kok tiba-tiba ada Pohara. Nah, ini ada apa nih sebenarnya? Mungkin kan ini kan ada Pak Sopi sebagai penggagas, terus juga Pak Hendra juga penggagas, Pak Jejen juga ini, kita sebagai netizen lah katakan. Netizen ini mau apa nih kira-kira Pak Sopi ini? Tim korek. Nih kenapa ada Pohara Yaspip? Kenapa ini Pak Sopi? Silakan. Mau dijawab sama siapa ini? Ya, paling penggagas dulu lah harusnya Pak Sopi dulu. Karena ini berkaitan dengan Pohara Yaspip gitu ya. Jadi saya yang harus menjawabnya. Jadi Pohara Yaspip ini terinspirasi dari dulu itu sebelumnya kita pernah melaksanakan podcast di SMK Yaspip gitu. Cuman beberapa tahun ke belakang itu podcast SMK Yaspip sudah off gitu ya. Maka dari itu saya ingin mencoba untuk mengaktifkan kembali podcast di SMK Yaspip. Namun untuk namanya sendiri ya itu kemarin saya berunding sama Pak Hendra ya. Apa kira-kira nama yang pas untuk apa ada singkatannya? Ada singkatannya. Ayo silakan. Pokoknya apa? Ada ternyata ya. Apa Pak Hendra? Pokoknya apa dulu nih? Oke. Hanya harian. Ya. Ranya SMK Yaspip. Podcast harian SMK Yaspip. Udahlah namanya gitu aja gitu ya. Udah gitu Jet. Pohara itu cuma sekedar nama untuk mengaktifkan kembali podcast di SMK Yaspip. Ya, soalnya saya gini alat-alatnya udah bagus-bagus. Nah, gitu ya. Sayang kalau tidak digunakan berarti ya. Tapi ini gimana nih tanggapan nih setelah ada nih Pohara ini mau dibangkitkan lagi karena emang melihat dari antusiasme netizen Yaspip lah katakan ya, ini Pohara ini kayaknya akan mengguncang desa ataupun kecamatan Cibuaya dan sekitarnya. Mudah-mudahan. Gitu kan, alhamdulillahnya. Maka dari itu coba Pak Hendra, apa pendapat Pak Hendra tentang diaktifkannya kembali nih podcast ini? Oke, kita jawab ya, Pak ya. Jadi gini ya. Dengan adanya kita di sini di acara podcast harian SMK Yaspip, ini satu jurusan juga di multimedia Pak. Betul. Dari multimedia, terus kita kan buat apa ya? Biar jangan sampai anak tuh main YouTube apa gimana caranya anak tuh bisa mengoperasikan alat ini yang kita punya. Setidaknya kita walaupun alat minim tapi kita bisa menghasilkan uang lah. Anak SMK itu harus bisa, terutama multimedia atau DKP gitu Pak Hos itu. Menurut Pak Jejen gimana tanggapannya saya? Buat Pak Jejen coba. Coba nih Pak Jejen nih, ayo Pak Jejen. Ya. Kalau untuk menurut saya ya pribadi emang benar kata Pak Hendra tadi ya. Tapi ini suara Pak Jejen kayak Rocky Gerung ya? Iya. Lembut gitu kayak Rocky Gerung gitu. Jadi kembali lagi ke laptop lah. Iya. Jadi intinya anak SMK ini harus dibekali dengan kemampuan
maupun di bidang otomotif atau di bidang komputernya atau di bidang yang lainnya yang menurut saya itu ya namanya juga sekolah kejuruan ya. Betul. Jadi anak-anak itu harus punya skill atau kemampuan. Ya kemampuan itu dari mana? Ya dari anaknya sendiri. Betul. Nah kita ambil itu skillnya itu anak ini pengennya ke apa gitu. Iya. Contohnya salah satunya yang tadi ini. Iya. Ini termasuk ke bidang Multimedia atau DKP. Iya boleh ya. Itulah istilahnya. Ya intinya kita harus kembangkan skill anak. Terutama SMK Yasvip ya siswa-siswinya itu kita kembangkan skillnya atau kemampuannya di bidang apapun gitu ya. Terutama ya ini tentang multimedia atau DKP atau podcast inilah termasuk salah satunya. Itu menurut pandangan saya itu Pak Indra. Iya betul. Ya. Oke itu aja menurut saya ya. Mungkin ada tanggapan yang lain yang lebih spesifik lagi gitu tentang ini ya tentang multimedia ini atau jurusan ini gitu menurut saya. Itu aja. Kembali lagi ke hostnya. Host pada hari ini pokoknya gajinya udah kata Pak Sofi juga udah 2 juta katanya. 2 juta. Sebut elang. Sekali tampil. Iya. Tapi kan Apa ini kan per 5 menit? udah akhir bulan. Iya. Jadi walaupun masih dompet menipis tapi semangat harus tetap Wih, optimis. mantap. Nah selanjutnya setelah kita berbaca tentang sejarah-sejarah podcast ini, nah sebelum keduanya itu sebelum kita akhiri, coba ini ada apa ini di SMK Yasvip itu ada apa? Apakah hanya sebatas sekolah kejuruan saja? Ini ada apa nih kok di Yasvip ada anak bawa motor pakai werpak gitu kan. Nah ini di Yasvip itu ada apa? Kok ada anak perempuan kok tiba-tiba ngamerain dari depan bikin video Pak ini Pak katanya ada yang Iya. nah ini ada apa kok? Berarti kan di dalamnya ada yang apa ya yang mengajarkan. Ini berarti di Yasvip itu di dalamnya ada apa aja? Silakan ini gimana nih? Coba nih, apa aja nih? Oke, kebetulan alhamdulillah kemarin itu di SMK Yasvip ada program pelatihan. Kebetulan ada wadahnya. Mana wadahnya? BLKK Yasvip. Jadi K-nya ada 2, BLKK Yasvip. BLK itu adalah Balai Latihan Kerja Komunitas. Gitu ya, pendidikan Islam Al-Qaridiyah. Jadi kebetulan programnya untuk tahun ini itu adalah konten kreator. Jadi mereka siswa-siswi membuat konten. Jadi bagi warga Cibuaya jangan kaget. Ntar ada yang videoin di jalan. Iya, betul. Itu lagi ada perintah dari Pak Sopi Ya, untuk membuat video. Sebagai instruktur. Iya, sebagai instrukturnya. Ya. Terus itu kira-kira di dalam SMK Yasvip itu ada jurusan apa aja nih Pak Sopi nih? Karena masyarakat kan ngelihatnya kok ini ada yang pakai werpak, Iya, ada yang pakai apa namanya megang-megang HP itu di Yasvip itu ada jurusan apa aja? Mungkin kan buara semua yang menyaksikan pada hari ini pengen tahu di Yasvip itu ada apa aja gitu. oke. Jadi di SMK Yasvip alhamdulillah ada 4 jurusan. Ya, yang pertama ada TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Yang kedua TBSN, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Yang ketiga TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian yang keempat, yang terakhir Multimedia. Atau DKP ya? Atau DKP sekarang sudah berubah namanya menjadi Tapi DKP. itu juga. Seiring berjalannya perubahan kurikulum maka namanya juga ikut berubah. Luar biasa. Tapi isinya tetap sama kontennya. Iya, yang pemerintah sekarang ya. Aduh. Namanya sama tapi gonta ganti Iya. Jadi alhamdulillah ternyata jadi yang sering dilewatin sama masyarakat itu di dalamnya ada sekolah SMK Yasvip dengan 4 jurusan yang tadi. Tapi coba pengen tahu nih cerita mungkin para penonton yang sekalian pengen tahu nih karena kebetulan kan di sini ada para kaproknya masing-masing nih. Apa jurusan kehebatan jurusan TKJ dengan multimedia apa gitu kan? Terus dari TBSN dan TKR itu keunggulannya dari SMK Yasvip itu apa nih Pak Sofi? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari TSM dulu nih. Kira-kira TSM. siswanya ada berapa? Terus kegiatannya apa?
terus kira-kira kan anaknya namanya anak SMK kan ya, Iya. Pak ya. Mungkin kan kira-kira kedepannya ada apa gitu tuh, kita kerja apa gitu loh. Kira-kira sok. Jawab dengan singkat ya Pak. Ya. Di sini saya sebagai kaproknya ya dari 2 jurusan. Pertama di samping kiri saya juga ada gurunya juga, Pak JJ yang selalu menemani saya. Dan guru Pak Budi juga ada dan Nang Ali juga ada. Nah kita jawabnya. Yang pertama ada TKRO, teknik kendaraan dengan otomotif. Yang kedua TBSM, teknik bisnis sepeda motor, yang sekarang diganti TSM itu juga teknik sepeda motor. Jadi keunggulan kita di sini kita alhamdulillah kita mempunyai alat yang sudah mencukupi lah ya. Tinggal masyarakat anaknya jangan sampai daripada sekolah kalian yang jauh-jauh, kita di sini aja di Betul. juga ada ya. Jadi TBSM mudah-mudahan ketika masuk ke sini mudah-mudahan anak kita belajar di sini, kita bareng-bareng, mudah-mudahan kita kalau lulus bisa terutama bisa tahu motor lah ya, motor dan mobil itu. Jadi setidaknya tahu komponen motor, jenis motor. Sebelum kita ke bengkel bisa anak itu bisa memperbaiki motornya sendiri atau mobilnya sendiri gitu. Mungkin tambahannya dari Pak Jejen gimana Pak Jejen tanggapan? Pak Jejen gimana nih? Jejen. Ya, Produksi sebagai kedepannya- gurunya gitu. Kedepannya tuh Kedepannya. anak-anak tuh mau jadi apa setelah masuk Iya. SM gitu. Intinya gini ya, jadi skill anak ini di SMK Yasvip ini ya terutama kita tingkatkan itu ya tadi kalau emang di jurusannya TBSM kita tingkatkan ke praktek bongkar motor atau yang lainnya. Iya. Ya minimal untuk pengajaran di sini itu minimal untuk diri sendiri. Iya. Ya, yang kedua itu untuk orang lain. Orang lain. Mungkin bisa untuk usaha atau apapun ya. Gitu. Iya. Ya intinya pokoknya kita ajarkan dulu untuk benerin motor sendiri, gitu Pak. Betul, Intinya betul. seperti itu. Motor atau mobil Iya, sendiri ya. mobil juga sama Sama TKR TKR juga ada. Jadi untuk alat-alat praktek di sini alhamdulillah ya sudah lengkap Sudah semua. lengkap semua. Apalagi udah ada bantuan juga dari Iya, pemerintah, pemerintah. dari Dinas Pendidikan Pusat dari Pusat, Jawa Barat. Jawa Barat. Ada beberapa alat juga udah canggih semua. Canggih Ya. semua. Tinggal kita praktekkan anaknya supaya minat atau jadi Greget. ya Greget kreatif lah, lah, kreatif. kreatif sendiri. Nanti kita mengarahkan sebagai gurunya, sebagai kaproknya di sini. Iya. Betul. Kita arahkan kemauan anak ini seperti apa belajarnya, pengennya yang gimana, apakah alat canggihnya kita pakai atau manual atau sistem manual Atau sistem Kita- otomatis. iya. Atau kita mau yang secara pakai komputer juga ada, kita ngeriset motor. Iya, Atau mau- secara ya tadi yang saya bilang pakai scanner atau secara manual. Manual. Itu intinya itu. Nah untuk kedepannya kita mau menciptakan anak-anak yang punya skill kemampuan yang saya tadi bilang. Jadi Iya. di Yasvip ini kita itu membimbing anak itu untuk ketika keluar ini sudah bisa menghadapi dunia luar lah istilahnya, Industri atau industri. dunia usaha atau dunia Industri. mereka sendirilah. Kalau di sini kan dia baru awal. Jadi awal dia untuk berkarir di luar. Nah makanya di SMK ini kita ciptakan anak-anak yang punya memang kemampuan sendiri gitu. Kemampuan dalam bidang apa? Ya itu tadi. Jadi ada yang di bidang otomotifnya, termasuk saya yang ngajarin ya, Pak Iya. Hendra juga. Nah nanti juga ada yang di bidang komputer, Pak Fikri, ada di informatika juga. Betul. Terus sama Pak Sopi yang sama juga di komputer ya, Iya, Pak Sopi. betul. Nah, terus untuk Kameranya kurang multimedia atau yang lainnya. Jadi nanti ketika pas anak lulus, keluar dari sini itu minimal ya tadi punya kemampuan atau punya skill tersendiri gitu ya. Apalagi di sini di SMK Yasvip ada juga yang sekarang digagas oleh yayasan beberapa eskul. Eskul seni. Iya Nah, betul Pak. seni. Gimana nih? Gitu. Nah, Nah, betul ya? kita bahas itu ya. Ya, nanti. nanti. Nah, intinya itu Podcast aja dari berikutnya saya. lah. Ya. Podcast berikutnya. Intinya dari saya segitu aja. Jadi intinya kita mau menciptakan anak yang emang punya kemampuan gitu. Oke, lanjut. Punya Pak skill Sofi. ketika lulus itu ya tadi. Iya. Jadi bisa membetulkan motornya sendiri Oke. atau di bidang yang lain tadi komputer atau yang lainnya. Betul, Jadi dia punya skill atau kemampuan dasar. Intinya itu kemampuan dasar.
Jadi ilmu Mantap, itu mantap. nanti dia cari sendiri. Iya. Ketika punya ilmu dasarnya. Seiring berjalan waktu. Iya. Pak. Jadi ketika kita mengajarkan skill dasarnya, nanti ketika lulus, insya Allah dia udah punya dasarnya. Amin, amin, amin. Itu aja ya. Betul, betul. Iya. Oke, Sip, silakan mantap. kembali ke hostnya. Nah, Mas Sofi tadi. Tinggal tag aja ini sama multimedia. DKP ini gimana nih? TKJ sama DKP ya tidak jauh berbeda. Harapan pertamanya mereka yang pertama itu bisa berwirausaha. Itu mereka bisa berusaha sendiri, artinya dengan skill yang mereka miliki ya salah satu diantaranya adalah tidak terpaku kepada perusahaan dan lain sebagainya. Usaha sendiri itu sangat istilahnya perasaannya bahagia lah kalau punya sendiri gitu ya. Oh iya. Punya toko sendiri, Iya, punya bengkel bosnya, sendiri. bosnya. Berwirausaha. Usaha ini ya mencetus wirausaha lah gitu. Betul. Adapun hal-hal yang lainnya misalkan tidak menutup kemungkinan anak-anak juga yang berada di jurusan TKJMM itu bisa bekerja di bidang IT, contohnya admin IT di perusahaan multinasional yang sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing. Banyaklah pokoknya diantaranya. Tapi harapan kita semua mah anak-anak itu yang penting bisa punya jiwa usaha gitu ya. Betul. Oke, Sip. siap kalau Itu begitu saja mah. mungkin, ya. Nah, tapi jangan lupa juga, kebetulan ini juga ada beberapa lupa nih mungkin ya. Nah, gimana? Tadi yang belum terlewatkan ada dua. Satu, bahwa SMK Yaspip itu sudah ber-MOU dengan beberapa perusahaan. iya. Kan gitu ya, jangan sampai lupa itu ada beberapa yang emang yang membutuhkan bahwa alumni Yaspip itu siap bekerja dan siap diterima di beberapa perusahaan-perusahaan yang emang sudah ber-MOU dengan sekolah SMK Yaspip. Wih, mantap. Kan gitu ya. Jepang ada Jepang. Mau berangkat ke Jepang silahkan sekolah di SMK Yaspip. Mau kerja di perusahaan-perusahaan otomotif silahkan sekolah di SMK Yaspip. Kan begitu ya. Banyak alumni kita yang sudah bekerja lah ya di dunia-dunia industri yang perusahaan-perusahaan besar. Itu berarti hasil dari didikan Pak Hendra, didikan Pak Jejen dan rekan-rekan semua dengan Pak Sofi didikannya sudah bisa diterima di perusahaan-perusahaan besar. Kan gitu ya? Betul. Itu adalah sebuah kebanggaan yang paling besar bagi kami seorang guru di SMK Yaspip ketika anaknya sudah bisa berkembang ataupun bekerja membanggakan kedua orang tua dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin pada hari ini, pagi hari ini kita cukupkan saja terlebih dahulu karena ini ada perbaikan dulu ataupun awal Masih mula kita testing. testing. Tapi jangan lupa di pertemuan yang lainnya kita akan bahas banyak sekali banyak sekali yang harus kita ungkap. Ada sejarah Yaspip, kenapa Yaspip itu namanya Yaspip, jumlah siswanya kok banyak amat nih Yaspip dan yang lain sebagainya. Itu kita akan bahas di lain hari. Jangan lupa hari ini salam sehat. Mudah-mudahan yang menonton pada pagi hari ini tetap sehat dan banyak rezeki. Amin. Amin semuanya. Alhamdulillah. Salam cinta dari SMK Yaspip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.